Bagian 1. Luka Lama Bangsa, Bayangan Kelam 65. Peristiwa 96 di Indonesia tetap menjadi luka lama bagi bangsa ini, sebuah babak sejarah yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan yang mendalam. Itu adalah masa penuh gejolak, ditandai dengan kekerasan politik, pembunuhan massal, dan pergantian kekuasaan yang brutal. Kekacauan ini mengubah wajah bangsa Indonesia selamanya. Skala kekejaman yang dilakukan selama masa ini sangat mengejutkan, dengan perkiraan korban mencapai ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta jiwa. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta mereka. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, digulingkan, dan Jenderal Soeharto muncul sebagai penguasa baru negara. Perubahan ini membawa dampak besar pada struktur politik dan sosial Indonesia. Narasi resmi menyalahkan Partai Komunis Indonesia, PKI, atas upaya kudeta yang membenarkan pembantaian berikutnya. Namun, narasi ini hanya sebagian dari cerita yang sebenarnya. Namun, penelitian selama beberapa dekade dan dokumen yang baru-baru ini dibuka untuk umum menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks dan mengerikan, mengungkap peran Soeharto dan militer dalam mengatur pembantaian tersebut. Fakta-fakta ini menantang narasi resmi yang telah lama diterima. Peristiwa 1965-1966 bukanlah ledakan kekerasan spontan. Ini adalah hasil dari rencana yang matang dan terorganisir. Itu adalah hasil dari kampanye pemusnahan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, yang menargetkan orang-orang yang dicurigai komunis, etnis Tionghoa, dan musuh negara lainnya. Kampanye ini meninggalkan bekas luka yang mendalam pada masyarakat Indonesia. Esai ini menggali detail mengerikan dari babak kelam dalam sejarah Indonesia ini, memeriksa bukti-bukti yang melibatkan Soeharto dan militer dalam mengatur genosida. Dengan menelusuri jejak sejarah ini, kita dapat memahami lebih dalam dampak peristiwa tersebut pada masa kini. Bagian 2. Kebangkitan Soeharto, dari tentara menjadi dalang. Soeharto, seorang tokoh militer yang relatif tidak dikenal sebelum tahun 1965, menjadi identik dengan genosida Indonesia dan pemerintahan otoriter selama beberapa dekade berikutnya. Sebelum peristiwa besar yang mengubah hidupnya, dia hanyalah salah satu dari banyak perwira militer yang berjuang untuk mendapatkan pengaruh di tengah ketidakpastian politik yang melanda Indonesia. Kebangkitannya ketampuk kekuasaan, berlangsung cepat dan kejam, memanfaatkan ketidakstabilan politik dan sentimen anti-komunis yang mencengkeram bangsa. Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil mengubah dirinya dari seorang perwira militer yang tidak dikenal menjadi tokoh sentral dalam sejarah Indonesia modern. Soeharto dengan lihai memposisikan dirinya sebagai seorang anti-komunis yang gigih, menampilkan dirinya sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme. Dia menggunakan propaganda anti-komunis untuk membangun citra dirinya sebagai pelindung bangsa, yang siap melakukan apa saja demi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Dia membina hubungan dengan tokoh-tokoh militer kunci dan kekuatan asing, terutama Amerika Serikat, yang melihatnya sebagai sekutu berharga dalam perjuangan Perang Dingin melawan komunisme di Asia Tenggara. Dukungan dari negara-negara Barat memberinya legitimasi dan sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat posisinya. Ketika dugaan upaya kudeta komunis terjadi pada tanggal 30 September 1965, Soeharto memanfaatkan kesempatan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia dengan cepat mengambil alih kendali militer dan memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mengatasi krisis. Dia dengan cepat menumpas pemberontakan dan menggunakan insiden tersebut sebagai alasan untuk melancarkan tindakan keras terhadap orang-orang yang dicurigai komunis di seluruh negeri. Ribuan orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh dalam operasi militer yang brutal. Militer di bawah komando Soeharto menjadi alat teror, melakukan penangkapan massal, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Tindakan ini menciptakan iklim ketakutan yang memungkinkan Soeharto untuk mengendalikan negara dengan tangan besi. Kendali Soeharto atas militer sangat penting untuk kemampuannya mengatur genosida. Dengan memegang kendali penuh atas struktur militer, dia dapat memastikan bahwa perintahnya dilaksanakan tanpa pertanyaan. Dia menggunakan rantai komando dan jaringan militer yang sudah ada untuk menyebarkan perintah dan mengordinasikan pembunuhan di seluruh Nusantara. Setiap unit militer tahu peran mereka dalam operasi ini, dan mereka melaksanakannya dengan efisiensi yang mengerikan.
Struktur hierarkis militer dan budaya kepatuhan memastikan bahwa perintah Soeharto dilaksanakan dengan efisiensi yang kejam. Tidak ada ruang untuk pembangkangan, dan setiap perintah diikuti dengan ketat, menciptakan mesin pembunuh yang efektif dan mematikan. Bagian 3, Bisikan Genosida, Dokumen Rahasia dan Implikasinya. Selama beberapa dekade, pemerintah Indonesia menekan informasi tentang pembantaian Silus 1965-1966, menyangkal keterlibatan apapun dalam kekejaman tersebut, dan mempertahankan narasi resmi tentang pemberontakan spontan. Namun, keadaan mulai berubah pada akhir 1990-an dengan jatuhnya rezim Soeharto dan munculnya gerakan reformasi di Indonesia. Arsip yang baru dapat diakses dan dokumen yang tidak lagi dirahasiakan dari Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain telah menjelaskan sejauh mana keterlibatan militer dan peran langsung yang dimainkan oleh Soeharto dalam mengatur pembunuhan tersebut. Dokumen-dokumen ini mengungkapkan tingkat detail yang mengerikan tentang perencanaan dan koordinasi pembantaian. Telegram militer, risalah rapat, dan laporan internal menunjukkan bahwa Soeharto dan lingkaran dalamnya sepenuhnya menyadari pembunuhan tersebut dan secara aktif mendorong eskalasinya. Perintah dikeluarkan untuk memusnahkan orang-orang yang dicurigai komunis, dan daftar individu yang menjadi target untuk dieliminasi diedarkan di antara unit-unit militer. Dokumen-dokumen tersebut juga mengungkap keterlibatan pemerintah asing, terutama Amerika Serikat, yang memberikan dukungan logistik, pelatihan, dan intelijen kepada militer Indonesia selama periode ini. Bagian 4. Anatomi pemusnahan, ketelitian militer dalam pembunuhan massal. Peran militer Indonesia dalam pembantaian 1965-1966 jauh melampaui sekadar menanggapi ancaman yang dirasakan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelindung negara, tetapi juga sebagai eksekutor utama dalam kampanye pemusnahan yang terencana dengan baik. Mereka adalah peserta aktif dalam kampanye pemusnahan sistematis, menggunakan taktik dan strategi militer untuk melakukan pembunuhan massal dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Strategi ini melibatkan koordinasi yang cermat dan penggunaan sumber daya militer yang signifikan. Jangkauan luas militer di seluruh Nusantara, ditambah dengan struktur organisasi dan disiplin mereka, menjadikan mereka instrumen yang ideal untuk agenda mematikan Soeharto. Dengan kehadiran mereka yang tersebar di berbagai wilayah, mereka mampu melaksanakan operasi ini dengan efisiensi yang menakutkan. Pembunuhan itu bukanlah tindakan kekerasan acak, tetapi merupakan operasi yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati, yang seringkali melibatkan pengumpulan dan penahanan orang-orang yang dicurigai komunis di penjara darurat sebelum mereka dieksekusi. Dokumen-dokumen sejarah menunjukkan betapa terorganisirnya operasi ini. Unit-unit militer diberi kuota tersangka komunis untuk dihilangkan, dan hadiah ditawarkan kepada mereka yang membunuh paling banyak. Ini menciptakan suasana kompetisi yang mengerikan di antara para prajurit. Penggunaan penyiksaan tersebar luas, baik sebagai cara untuk mendapatkan informasi maupun sebagai bentuk hukuman. Teknik-teknik interogasi yang brutal digunakan untuk menanamkan rasa takut dan memaksa pengakuan. Para korban sering disiksa dan dibunuh di depan keluarga dan komunitas mereka, menanamkan teror dan mencegah perbedaan pendapat. Eksekusi publik ini dirancang untuk menunjukkan kekuatan militer dan menekan setiap bentuk perlawanan. Keterlibatan militer dalam pembantaian tidak terbatas pada pembunuhan langsung. Mereka juga terlibat dalam penangkapan massal dan pengawasan ketat terhadap populasi sipil. Mereka juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi kekerasan dengan mempersenjatai dan mendukung milisi sipil yang sering direkrut dari masyarakat setempat dan didorong untuk berpartisipasi dalam pembunuhan. Dengan memberikan senjata dan pelatihan, militer memastikan bahwa kekerasan dapat dilakukan secara luas dan efektif. Bagian 5. Melampaui ladang pembantaian, peran propaganda dan ketakutan. Genosida Indonesia bukan hanya kampanye pemusnahan fisik, tetapi juga perang propaganda canggih yang dilancarkan untuk menjelekkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan pembunuhan massal. Soeharto dan sekutunya dengan lihai memanipulasi opini publik, mengeksploitasi ketegangan dan kecemasan sosial yang sudah ada sebelumnya untuk membuat tetangga melawan tetangga. PKI, yang dulunya adalah partai politik yang sah dengan dukungan luas,
dicap sebagai kekuatan berbahaya dan subversif yang mengancam sendi-sendi masyarakat Indonesia. Media yang dikendalikan militer memainkan peran kunci dalam menyebarkan propaganda ini, menyebarkan informasi palsu tentang dugaan kekejaman PKI dan menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai tindakan bela diri yang diperlukan. Sentimen anti-komunis semakin dikobarkan melalui pertunjukan kekerasan di depan umum, dengan jenazah orang-orang yang dicurigai komunis sering dibiarkan dipajang sebagai peringatan bagi orang lain. Iklim ketakutan dan kecurigaan ini menciptakan budaya diam, di mana orang-orang takut untuk berbicara, menentang pembunuhan, atau membela tetangga, teman, dan bahkan anggota keluarga mereka yang dituduh sebagai komunis.